menjadi sukacita bagi kami dan kiranya menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Hari ini adalah hari spesial. Hari ini adalah hari istimewa yang telah Kau berkati bagi kami, dan kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu, dan kami meminta maaf atas segala pelanggaran dan dosa kami, segala perbuatan yang tidak menyenangkan-Mu, supaya kami tetap layak di hadapan Bapa kami di sorga. Oleh sebab itu, ajarilah dan tuntunlah kami, supaya hidup kami dapat menjadi lebih baik pada tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, kemuliaan keagungan hanya bagi nama Yesus, dimulai saat sekarang hingga sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Mari bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal. Masih ada sukacita? Selamat Natal. Selamat tahun baru. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Natal adalah sukacita bagi mereka yang memiliki keyakinan, kepercayaan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semua umat manusia di bumi, segala bangsa-bangsa, suku-suku, dan apapun nama-nama bahasa di bumi ini, jika mereka memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, jika mereka menaruh sebuah kepercayaan bahwa Yesuslah yang menebus dosa mereka, Yesus mengampuni mereka, maka tak lupa mereka merayakan yang namanya hari Natal itu. Amin ya. Namun ketahuilah, bukan Natal yang menentukan kita untuk kita duduk di pangkuan Bapa, bukan. Tapi yang menentukan kita adalah hati kita melayaninya. Amin. Jadi jangan terlalu bangga dengan Natal. Jangan terlalu bermegah akan semua kegiatan yang kita laksanakan, dan jangan kita terlalu terlena dengan suasananya. Karena kenapa? Kalau kita hanya memandang dari segi kegiatan, kalau kita hanya melihat dari banyak orang yang datang untuk beribadah, tamu undangan, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah ketika kita menyembah Tuhan. Amin. Jadi Natal itu adalah, biarkan di dalam Natal ini kita dapat bisa mewujudkan seperti tema yang ada di atas, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kelahiran Tuhan Yesus ini sebenarnya, kalau kita memahami, merenungkan ini, sebelum Tuhan itu datang, sebelum Yesus itu lahir di palungan atau dibaringkan di palungan, sebenarnya telah diberitahukan dan telah dilihat oleh para nabi-nabi Tuhan. Ini saya akan bercerita sebentar saja. Telah dilihat dan telah disampaikan oleh para nabi Tuhan atau oleh mereka para utusan-utusan Tuhan, bahwasanya mereka menubuatkan akan ada seorang perempuan yang akan mengandung, dan dia adalah Maria. Dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, genaplah dan tibalah waktunya seperti yang dibacakan oleh liturgi-liturgi tadi. Dan pada saat ini, begitu juga saya berdiri di hadapanmu, begitu juga saya memberi satu kesaksian kepada umatnya, seperti mereka menubuatkan dan melihat bahwa Yesus itu akan lahir dan dibaringkan di palungan. Demikian juga saya memberitahukan bahwasanya sesuatu sedang Tuhan kerjakan di bumi ini. Tuhan sedang
merencanakan sesuatu, yaitu di mana akan ada musim yang baru, kata Tuhan. Tuhan akan membuat satu musim yang baru. Ini adalah sebuah nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada saya kurang lebih dari 1 bulan kemarin. Sudah 2 kali Tuhan sampaikan bahwa Tuhan sedang membuat satu agenda khusus. Tuhan sedang membuat satu rancangan khusus, yaitu musim yang baru atau zaman yang baru. Saya belum tahu apakah itu dunia ini akan dihancurkan, ataukah dunia ini akan dibinasakan, ataukah manusia akan dibinasakan, saya tidak tahu. Saya juga belum bertanya jelas dengan Tuhan akan hal itu. Tapi yang jelas bahwasanya Tuhan akan menciptakan musim yang baru. Tuhan akan menciptakan zaman yang baru. Dan kata Tuhan kepada saya bahwasanya di musim itu tidak ada orang-orang yang pengkhianat. Di musim itu, di zaman itu tidak ada orang-orang yang iri hati. Di musim itu, di zaman itu tidak ada orang-orang yang memiliki hati yang busuk. Itu di musim itu. Saya belum tahu kapan itu terjadi, tapi di dalam pernyataan saya lupa juga saya beritahukan kepada umatnya. Sedang dikerjakan. Masa daerahnya sedanglah uhalewe gerak. Ini yang sedang Tuhan kerjakan di bumi. Saya belum tahu apa itu musim apa Tuhan. Kalau saya melihat bahwasanya menurut pikiran saya tidak juga berkaitan dengan musim antikris. Ini musim baru, zaman baru, dan di sana tidak ada orang-orang yang berhati busuk, tidak ada orang-orang yang memiliki iri hati, dendam dan semuanya. Yang penting di musim itu mereka selalu memuji-muji Tuhan. Entah surga saya belum tahu. Tapi kalau surga itu sudah tersedia, tapi ini juga adalah yang baru dirancang, yang baru dibuat. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu mempersiapkan diri kita untuk menyambut apapun yang direncanakan, yang dirancangkan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Yang jelas bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan apa? Rancangan damai sejahtera. Semoga di musim itu nanti semua kita yang ada di sini kita dapat boleh menikmati musim yang baru itu. Amin. Tapi walau musim berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Oke, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita membaca firman Tuhan 1 Petrus seperti yang telah diangkat oleh panitia. 1 Petrus pasal 1 ayat 12 ayat 22. Saya akan sampaikan firman Allah selama kurang lebih dari 20 menit lamanya. Oke, 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Marilah kita sama-sama untuk membacakannya. Kita lihat di depan yang belum membawa kitab 3, 2, ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Terus ada lagi? Iya, lanjut. Karena kamu telah dilahirkan bukan dari dunia tetapi dari benih yang tidak panen, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Cukup. Saya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saudaraku, dengarkan dan saya akan mengingatkan bahwasanya pandangan Tuhan kepada kita adalah sebenarnya sama. Kalau Tuhan mengasihani bangsa-bangsa di luar bangsa Indonesia, maka kasih itu juga sama persis seperti kasihnya kepada mereka. Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Kalau dia menolong yang satu, maka juga yang menolong yang lain. Amin.
Kalau yang menyembuhkan yang satu, maka juga yang menyembuhkan yang lain. Itu kasih Tuhan. Tapi terkadang kita manusia sering menimbang-nimbang, sering membeda-bedakan, sering kita berkata, "Oh, Tuhan itu seakan-akan ia tidak menghiraukan doa saya. Tuhan itu seakan-akan tidak memperhatikan saya. Tuhan itu seakan-akan cuek kepada saya." Jangan pernah katakan itu, saudaraku. Jangan pernah ada di benak itu. Karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak pernah bisa kita telaah sebenarnya. Kasih Tuhan itu yang sebenarnya tidak bisa kita ungkap dengan kata-kata. Gak bisa. Bahkan kita tidak bisa berhasil menguraikannya. 1, 2, 3 begini kasih Tuhan, tidak. Namun yang membedakan kita, saudaraku, yang membedakan kita di hadapan Tuhan adalah hanya ibadah kita. Amin. Yang membedakan kita di hadapan Tuhan adalah ibadah kita saja. Kalau kasih Tuhan tetap sama. Kasih Tuhan itu tetap sama. Tapi yang membedakan kita di hadapan Tuhan, bagaimana ibadah kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana kasih kita kepada saudara kita, bagaimana kita memperhatikan orang lain. Itu yang membedakan kita. Bisa kita mengerti? Amin. Berikan semangat untuk Tuhan dulu, ya. Itu ya, sekalipun sudah jam 9, saya percaya bahwa semangat masih berapi-api. Amin. Amin ya. Nah, jadi begini. Banyak manusia di dalam hatinya berkata bahwasanya, "Oh, Tuhan ini saya sudah berdoa, Tuhan ini saya sudah meminta kepadamu, tapi seakan-akan doa saya ini belum sampai." Jadi akhirnya muncullah di dalam hidupnya sebuah perasaan yang membeda-bedakan. Muncullah di dalam hidupnya, muncullah di dalam hatinya sebuah perasaan yang tidak enak. Itu ya. Nah, jadi mulai pada malam ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita selalu memandang Yesus itu, selalu memandang Tuhan itu adalah yang Tuhan yang penuh dengan kasih dalam hidup kita. Ia selalu memperhatikan kita. Ia tak akan pernah membiarkanmu, saudara. Ia tak akan pernah selangkah pun, sedetik pun ia tak akan pernah menghiraukan kamu. Ia tidak pernah berkata bahwa aku tidak mengasihi kamu, aku hanya mengasihi ini. Dan begitu juga kita harus tetap mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, mari kita selalu mengasihi saudara kita. Bukan hanya sebatas kita tidak iri hati, tapi mengasihi saudara itu ya adalah mengingatkan saudaraku. Kasih itu bukan harus berbicara saya tidak balas dendam. Kasih itu bukan selalu berbicara saya tidak memiliki iri hati kepadanya. Tapi sebenarnya kasih itu selalu mengingatkan. Kalau dia sedang mungkin kelupaan, datanglah ingatkan dia, itulah kasih. Amin ya. Jadi bagus sekali kalau ada nama kasih di sini. Apalagi kita suka kasih, saya kan? Amin. Ada kasih di sini ya. Oke, jadi inilah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Kita ini adalah satu bukan dua. Amin. Kita bukan dua, maaf, tetapi adalah satu. Jadi kalau kita adalah saudara-saudaraku, kalau kita adalah satu, harusnya kita saling mengingatkan. Kalau dia sedang sakit, kita tobat dia, kita doakan dia. Kalau dia sedang kelupaan, kita ingatkan dia. Kalau dia sedang mungkin ada sesuatu masalah, jangan kita biarkan dia. Harus tetap kita wujudkan kasih Yesus itu dalam hidup kita. Kita kan sering menyakiti hati Tuhan, kita kan sering melukai hati Tuhan. Tetapi walaupun kita selalu melukai, menyakiti hati Tuhan, kasihnya itu tidak akan pernah pudar dalam hidup kita. Bisa kita mengerti? Demikian juga kita. Kalau saudaramu, kalau tetanggamu mungkin melukaimu, mungkin menyakitimu, saudaraku, mungkin ia membawa sesuatu kabar buruk kepadamu, mungkin yang mengguna-gunaimu, mungkin yang mengucilkanmu, lakukanlah terus kasih kepadanya. Amin.
Orang yang memiliki kasih itu, maka hatinya dipenuhi dengan ketulusan. Bisa kita mengerti? Sekali lagi saya uraikan, inilah yang menjadi pesan Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Sekalipun kita melukai hati Tuhan, kita kan sering kan melukai, mengkhianati Tuhan, mengabaikan Tuhan, kita sering menoleh ke belakang, kita sering menoleh kiri ke kanan. Tapi bukan berarti karena kita sudah melakukan itu, maka kasih Tuhan itu berarti tidak. Kalau kasih Tuhan itu tetap selama-lamanya bagi kita, walaupun terkadang dia marah. Begitu juga kita. Kalau saudaraku, kalau umat Tuhan mungkin ada perselisihan, mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan selama tahun 2021, sudahlah, karena kita adalah Tuhan, anak Tuhan Yesus Kristus. Marilah, walaupun tanpa berjabat tangan pun kita bisa sanggup memaafkan. Amin ya. Iya, tanpa berjabat tangan pun kita bisa sanggup memaafkan. Orang yang sanggup memaafkan tanpa berjabat tangan, lihat hatinya itu ada benih-benih ketulusan. Iya, amin ya. Tapi pesan Tuhan tadi kepada saya, siapa kali ini kumpulkan semua para pelayanku, aku akan memberkati mereka, para pelayan khusus yang nanti untuk kita kumpul di ruang doa, untuk kita saling berdoa, salam-salaman dan menyatukan hati kita untuk memuji selalu, memuji-muji nama Tuhan selalu. Amin ya. Nah, jadi kasih itu hendaknya saudaraku untuk kita saling mengingatkan dan mengingatkan. Amin. Pada tahun 2022 ini adalah jangan gak usah lagi kita cungkil-cungkil masalah-masalah yang sudah lalu-lalu lah. Gak usah. Amin ya. Kita tinggalkan di tahun 2021. Mari kita hidup damai di tahun 2022. Inilah dengan semangat Natal kita tingkatkan persahabatan. Musuh bisa jadi sahabat, sahabat juga bisa jadi musuh. Janganlah sahabat jadi musuh, biarkan musuh menjadi sahabat selalu. Amin. Kadang-kadang kita kalau kita melihat ya, kalau mungkin dia sudah lukai kita, mungkin dia sudah lukai hati kita, ya paling bersama saja, habis itu tidak nongkrong dong samanya, bareng dong samanya. Kalaupun dia sudah melukai, enggak apa-apa aja, dia rangkul dia pun. Amin. Bisa mampu itu. Amin. Amin ya. Itu jangan hanya sebatas salaman saja, jangan hanya sebatas singgah. Udahlah rangkul dia, nah itu dia, itu kasih persaudaraan. Dan melalui itu juga kita dapat bisa menilai bahwa hidup kita adalah orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita memiliki hati itu, kita yang dipakai oleh Tuhan. Dan kita akan masuk di dalam zaman dan musim itu. Amin. Amin ya. Dan semua apapun di tahun 2021, lupakanlah semua. Tapi jangan lupakan kebaikan. Yang jahatnya itu yang dilupakan. Amin ya. Kalau orang sudah menolongmu, kalau mereka sudah memberikan kepadamu semangat, jangan lupakan itu juga. Tapi yang kamu lupakan, kalau dia sudah menyakitimu, sudah mengkhianatimu, dan sudah ia melakukan sesuatu yang jahat buatmu, lupakan itu. Tapi sekarang balaslah kebaikan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bukan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Hendaknya kita balas kejahatan dengan kebaikan. Amin saudaraku. Mari tetap bersatu hati. Mari tetap sehati sepikir. Utamakan, tidak ada di sini. Ada kemarin kata-kata yang sudah dimuat, mungkin sudah robek. Itu persatuan terpenting. Rendah hati yang kuingini dan manusia melayani Tuhan. Detik-detik Bapak Pendeta akan berpuasa selama 12 hari lamanya. Dan selama 12 hari ini nanti umat-umat Tuhan akan melayani Tuhan di rumah Tuhan. Amin ya. Tanpa saya kamu pasti bisa. Amin. Tanpa saya kamu pasti bisa mendoakan orang yang sakit. Amin. Karena kamu telah diberi kuasa untuk menyembuhkan. Amin. Amin ya. Kalau nanti Bapak Pendeta ada di sana, mungkin di gunung selama 12 hari, tunjukkanlah wujud persaudaraan itu. Jangan tercerai-berai di belakang. Jangan sampai tidak ada yang tidak bergereja. Amin. Amin. Kalau kita meyakini bahwa kita bisa, pasti bisa. Tapi kalau kita bimbang, maka kebimbangan itu akan selalu menghantui kita. Katakan ketika kamu menyembuhkan mereka, aku menyembuhkan dalam nama Yesus, maka percaya benih kesembuhan itu telah mengalir atasnya.
Amin. Sembuh tidak sembuh bukan urusan kita, tapi urusannya Tuhan. Amin. Jangan berkata, sudah berdoa tapi nggak sembuh. Masalah kesembuhan itu adalah masalah Tuhan, bukan masalah kita. Amin. Amin. Di tangan semua pendoa-pendoa yang ada di sini telah diberi kuasa untuk melakukan penyembuhan. Oleh sebab itu, selama 12 hari lamanya nanti, bila nanti saudaraku orang-orang datang untuk mereka minta doa, jangan kita biarkan mereka. Amin. Amin ya. Jangan kita terlantarkan mereka. Amin. Jangan kita berkata bahwa saya tidak layak, kamu layak. Amin. Kamu pasti bisa. Amin. Mulai pada tahun 2022 ini, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan dengan melayani Tuhan. Saudara yang terkasih, sebenarnya saya ingin terus bercerita, tapi karena saya melihat waktu sudah jam 9:30, saya percaya bahwasanya walaupun firman hanya sedikit waktu saya pakai, karena tadi juga ibadah pagi hari sangat kecapean, namun Roh Kudus akan selalu menjelaskan di dalam hidup saudaraku. Roh Kudus akan selalu menuntun, membimbing, sehingga di tahun 2022 ini kita menerima berkat yang berkelimpah dari Tuhan. Amin. Berkat itu tidak hanya berbicara keuangan, berkat itu tidak hanya berbicara usaha kita telah diberkati, tapi berkat yang sesungguhnya adalah ketika kita masih diberi kesehatan. Amin ya. Berkat itu yang sesungguhnya ketika kita masih diberi umur yang panjang, dan kiranya kita bertemu pada tahun 2023 nantinya lagi. Amin ya. Oke, demikian saja. Karena juga penyembuhan nanti akan dilaksanakan. Oleh sebab itu saya bertanya dulu kepada pembawa acara penyembuhan, bagaimana? Sudah disusun? Hah? Belum disusun. Oke, nanti saja. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi kepada Tuhan. Oke, baik, puji Tuhan karena sudah diprogramkan. Oleh sebab itu kita akan melakukan penyembuhan, namun kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Musim akan selalu berganti. Amin. Karena musim akan selalu berganti. Haleluya, kita akan bernyanyi musim akan selalu berganti. Kita akan melakukan penyembuhan secara menyeluruh saja. Haleluya. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah. Akan berubah sampai selamanya. Dan kepada yang ingin didoakan yang sakit, masuk ke depan. Tuhan mereka para pelayan-pelayan. Haleluya. Jangan mereka berdiri di depan. Tuhan memberkati. Kau yakin Tuhan melindungi? Tuhan melindungi. Penuh di udara.
membedakan saudara yang sedang ada di depan altar Tuhan. Penyembuhan akan dialiri, namun sebelumnya pelepasan akan terjadi. Saudaraku, bila tubuhmu digetarkan, itu berarti roh Allah sedang bekerja dalam hidupmu, melepaskan penyakitmu, mengusir penyakit-penyakitmu. Dengarkan kata-kata saya supaya kamu dapat bisa mengerti, memahami. Ketika saya berkata dalam nama Yesus, apabila ada getaran di dalam tubuhmu, apabila ia membawa suatu gerakan-gerakan yang itu adalah demonstrasi iblis dalam hidupmu, maka hendaknya engkau tetap konsentrasi. Hambanya akan mengusir roh penyakit itu, hambanya akan menghancurkan roh penyakit itu. Dan bila saudara memuntahkan itu, maka muntahkan saja. Amin, amin. Sekali lagi, pada saat hambanya berdoa, maka dengarkanlah doa yang dilepaskan, sebab itu adalah kuasa. Ketika hambanya memanggil keluar penyakit itu, maka penyakit itu akan meninggalkanmu. Pada saat engkau membuka hatimu, dan ia akan keluar, ia akan meninggalkanmu, dan baru kesembuhan akan dialami. Haleluya, kita akan bernyanyi kepada Tuhan. Haleluya, atur pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Saudara tetaplah berdoa, musik akan selalu berlalu. Tetap berdoa, persiapkan dirimu, dan ikuti nyanyian, ikuti. Roh penyembuhan datanglah, roh yang melepaskan segala apapun bentuk penyakit jamaah mereka. Roh Kudus, dengan kuasa-Mu, dengan pulihkanlah gereja-Mu. Membutuhkan pelepasan dan kesembuhan, merembuslah. Jangan lihat kiri kananmu, rembuslah sekarang. Urapilah kami, haleluya, haleluya. Kami semua, urapilah kami. Dengan minyak baru.
kuasa dari Tuhan. Dan hari ini, malam ini kamu akan dilepaskan dari segala penyakit itu. Oleh sebab itu dengarkan doa-doa saya ini. Doa ini akan diurapi dan sudah diurapi. Dan akan menembus setiap batin-batinmu. Akan menembus rohmu. Akan menembus nadimu semua. Kesendianmu. Ia akan mengalir. Turunkan sedikit musiknya supaya mereka dapat bisa mendengarkan. Dengarkan saudaraku, dengarkan dan angkat tanganmu. Lihat tangan Tuhan itu telah mengalir di atas setiap kepalamu. Dan saat hambanya berkata dalam nama Yesus, saat hambanya melepaskan satu kuasa itu dari surga, maka ia akan masuk ke dalam tubuhmu. Ia akan mengalir ke dalam sendi-sendimu. Ia akan menembus sel-sel tubuhmu. Ia akan menembus denyut nadimu sehingga roh penyakit itu keluar. Roh jahat keluar. Oleh sebab itu, pada saat ini, pada menit ini, pada detik ini, dengarkan doa saya. Pada detik-detik saya berkata, detik-detik itu juga penyakit keluar. Detik-detik itu juga roh jahat keluar. Angkat tangan tinggi-tinggi. Siap, jawab. Siap. Kalau kamu tidak berkata amin, kamu tidak akan menerimanya. Siap. Oleh sebab itu, dengan kuasa dari Allah, hai roh penyakit, dengarkan doa saya. Hai roh penyakit, hai roh jahat, hai roh penyakit yang ada dalam tubuh mereka, yang ada di kepala itu keluar. Kesembuhan akan dialiri, angkat tanganmu dan buka hatimu. Pandanglah salib Tuhan. Sekali lagi kesembuhan akan dialiri. Pandanglah salib Yesus. Jangan pikirkan apapun itu. Siap. Sudah siap menerima kesembuhan. Oh Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Sementara pikiranmu mengarah di bagian penyakitmu itu, contohnya kamu sedang sakit kepala, maka ambil pikiran itu untuk menembus kepalamu sehingga ketika saya mengalir kesembuhan akan terjadi. Angkat tinggi-tinggi dan terimalah kesembuhan.
sekali lagi saya akan alirik kepadamu kesembuhan itu. Angkat tanganmu, lewat tiupan hambanya kesembuhan akan mengalir. Sudah dengar semua dan sudah memahami? Katakan amin. Lewat tiupan hamba kesembuhan akan mengalir. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu. Dalam nama Yesus terimalah kesembuhan. Dalam nama Yesus terimalah kesembuhan. Dalam nama Yesus terimalah kesembuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu, pelepasan yang telah terjadi. Kiranya mereka selalu dibebaskan dan disembuhkan oleh kuasa. Haleluya. Silakan kembali ke tempatnya, kecuali mereka yang sedang berada di tanah. Kembali ke tempatnya masing-masing, kecuali mereka yang sedang dicamah, yang sedang pelepasan. Amin. Masing-masing. Biarkan saja mereka yang sedang pelepasan dan yang sedang melalui kesembuhan semua kembali ke tempatnya masing-masing. Ibadah akan kita selesaikan. Yang mana yang seperti itu? Yang mana dua ya? Resta, aku perintahkan engkau berdiri dan duduk. Oke, silakan duduk. Istirahat. Oke, kembali ke tempat susun kursinya masing-masing. Kita akan selesaikan ibadah. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Biarkan saja mereka, sebab mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan terima berkat Tuhan. Amin. Dengan minat baru. Dan sekali lagi kembali ke tempat masing-masing. Duduk di tempatnya.
mengucap syukur kepadamu untuk setiap kebaikanmu, untuk setiap kelayakan yang kau berikan kepada kami. Engkau sudah menyertai dari awal, pertengahan, hingga sebentar lagi ibadah perayaan Natal Gereja Kristen Anugerah Jemaat Persatuan Iman ini kami akan selesaikan. Kami sudah begitu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya. Terlebih atas firman yang sudah Kau sampaikan. Engkau masih melayakkan kami untuk menerima kasih cinta daripada-Mu. Dan kami yakin dan percaya setiap kami yang ada di tempat ini, kami tidak pulang dengan sia-sia, melainkan kami pulang dengan membawa satu cinta yang bertambah dalam kehidupan kami, yang menggerakkan persaudaraan kami, baik di dalam keluarga kami maupun di dalam persekutuan kami. Kami percaya cinta kasih itu akan menyertai kami sepanjang kehidupan kami sampai kedatangan-Mu kedua kali. Kami berdoa untuk utusan yang sudah Engkau pakai untuk menyalurkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkatinya selalu Tuhan. Gantikan setiap energi yang sudah Ia keluarkan dengan energi yang datang dari surga. Terlebih kami berterima kasih atas kelepasan, atas kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami malam ini. Dan bagi mereka yang sudah dilepaskan, bagi mereka yang sudah merasakan lawatan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai mereka sehingga mereka boleh terus dilepaskan, dibebaskan, disembuhkan di dalam nama Yesus, dan mereka akan berdiri menjadi saksi bagi kebesaran kuasa Allah. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap panitia yang sudah berjerih lelah, bagi setiap personil-personil pada perayaan Natal pada saat malam hari ini. Bapa di dalam surga, berikutkan jerih lelah mereka, biar mereka boleh memperoleh berkat yang berkepanjangan daripada Engkau. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Namun sebelumnya kami menyampaikan kerinduan kami. Berkati kami Tuhan, sertai kami dengan berkat yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Berkati kami lewat utusan. Haleluya. Angkatlah semua tanganmu, angkatlah kedua tanganmu, dan suruhlah juga anakmu untuk mengangkat tangannya. Biarlah berkat ini turun atasmu dan kehidupan keluargamu diberkati. Pada saat hambanya melepaskan kata-kata berkat itu, maka terimalah dengan berkat. Amin. Kiranya Allah memberkati hidupmu. Kiranya Allah memberkati rumah tanggamu. Kiranya Allah memberkati seisi rumahmu. Kiranya Allah memberkati anak-anakmu. Kiranya Allah memberkati anak keturunanmu. Kiranya Allah memberkati cucu-cucumu. Dan kiranya Allah memberkati kemanapun engkau pergi. Kiranya Allah menjaga keluar masukmu. Kiranya Allah memberkati pekerjaan tanganmu. Kiranya Allah memberkati hasil bumimu. Kiranya Allah memberkati ternak-ternakmu. Kiranya Allah memberkati ladang-ladangmu. Kiranya Allah memberkati pergumulanmu. Dan kiranya Allah memberikanmu kesehatan. Kiranya Allah memberikanmu umur yang panjang. Dan kiranya Allah selalu senantiasa melimpahi engkau dengan berkat-Nya. Pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera. Berkat Allah yang telah tersedia, itulah yang akan bersamamu hingga sampai pada akhir zaman. Oleh sebab itu terimalah berkat itu di dalam nama Bapa